Hai, kalian apa kabar nih? Iya, kalian yang sedang mendengarkan suaraku ini. Kok berbelit-belit sih? Ulang-ulang. Iya, kalian yang sedang mendengarkan suaraku ini. Iya, orangnya udah ketawa duluan. Oke, aku harap kalian semua baik-baik saja. Kali ini aku nggak mau cerita sendirian nih. Tadi udah ada suara tambahan nih, jadi aku mau cerita bareng temanku. Halo pendengar setiap podcast catatan kecil. Podcast kali ini kalian bakal ditemenin sama suara yang mungkin sebagian dari kalian baru dengar. Dan buat sebagian lagi yang emang udah denger dan tahu ini orangnya siapa, please keep it secret aja ya, soalnya aku malu. Oke, oke. Jadi yang udah tahu ya, skip aja. Gitu. Oke, hari ini bukan hari ini sih, kali ini. Kali ini kita mau bahas eh, ada sesuatu yang mungkin sekarang lagi marak-maraknya dalam suatu hubungan asmara nih Kak. Menurut Bener banget sih Kak. Aku mau ngajak kakak buat diskusi nih soal topik yang lagi happening saat ini. Karena di FYP TikTok aku lagi banyak muncul nih cerita-cerita tentang hubungan yang berakhir nggak bahagia. Bahkan sebagian dari mereka itu patah hati karena dijadikan second option Kak. Dan lebih parahnya lagi jatuhnya kayak pelampiasan gitu loh Kak. Aku mau nanya deh buat kakak. Menurut kakak sebagai laki-laki, emang bisa ya Kak mencintai lebih dari dua orang? wah sangat bisa dong. Kayak gini, ya kalau bisa dua kenapa satu gitu? Nggak, Bahaya banget sih. nggak, tapi gini, tergantung kalau ditanya buat aku sendiri ya sebagai cowok ya, itu tergantung dari cowok-cowok ya. Tapi kalau dari aku ya, dari kesetiaan sih. Sih kesetiaan. Tapi ya gitu, kayak kalau udah punya pasangan ya belajar untuk oh ini harus ada eh, menghargai suatu perasaan menghargai cewek yang udah dimiliki gitu dan tidak mendekati cewek lain lagi atau membuka hati buat cewek yang lain lagi yang mungkin lebih menarik dari cewek yang sudah ada gitu Kak. Oke. Oh tapi mau tanya dulu nih Kak, kan tadi kan Kakak udah tanya aku nih kan, eh kalau dari Kakak para cewek-cewek gimana nih pertanyaan Kakak gitu. Buat cewek-cewek, kalau dari aku pribadi sih, karena cewek ini kebanyakan mainnya perasaan, eh, kecil sih kemungkinan buat cewek-cewek menyukai lebih dari satu orang. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat tertarik lebih dari satu orang. Cuma kalau dari aku pribadi, aku nih tipe yang mempercayai bahwa kita tuh nggak mungkin menyukai dua orang dengan persentase yang sama. Jadi pasti ada nih Kak, satu yang persentasenya tuh lebih tinggi daripada yang lain. Aku tuh paling nggak bisa dan nggak relate sama lagu yang untuk dirimu 50% dan untuk dirinya 50% itu aku nggak relate. Karena menurut aku pasti ada salah satu yang lebih besar dan yang lebih dominan gitu perasaan kita. Jadi kalau misalkan dibilang bisa menyukai atau mencintai satu orang lebih dari satu orang, ya mungkin bisa, tapi ya gitu akan ada yang lebih dominan daripada yang lainnya. Ya benar banget nih Kak. Eh, Pasti akan ada yang lebih rasa sayang lebih besar mungkin gitu Kak. Eh, Oke, aku mau tanya Kakak dulu nih, mengenai tak ada kejelasan padahal ada kedekatan gitu Kak. Kayak gini, kejelasannya ya sama cewek yang satunya nih yang udah berpacaran, tapi kedekatannya juga bukan saya dengan cewek yang satunya, tapi dengan cewek yang lain lagi yang kalau disebut ya orang ketiga gitu. Itu menurut Kakak gimana? Wah, ini pertanyaan apa sindiran nih? Kalau dari aku pribadi sih, ya kalau misalkan kayak gitu ya berarti cowoknya juga rada-rada ya Kak, ya kali dua cewek sekaligus. Tapi ya cewek yang satunya lagi sebenarnya kalau misalkan udah tahu posisinya sebagai orang ketiga, baiknya sadar diri sih. Karena sebesar apapun cinta kita kepada seseorang, kalau misalkan dia jadikan kita pilihan kedua ya buat apa kita perjuangin? Kita juga harus paham dan tahu dong nilai kita di mana, harga diri kita di sebelah mana. Kalau misalkan dari sekarang aja kamu udah bisa jadi second option, ya gimana ke depannya? Belum tentu juga kamu bakal dijadikan prioritas. Siapa tahu kamu cuma kalau kata lagunya Okin, peneman malam sepi. Kalau misalkan yang satunya lagi sibuk.
Oke. Ya tapi kan Kak, namanya juga udah, eee, bukan namanya juga udah sih, tapi namanya juga hati kan Kak. Ya apalagi kalau cewek, itu kan mereka kan mainnya pakai perasaan kan Kak. Cowok juga sih tapi lebih kebanyakan ke logika gitu Kak. Itu menurut Kakak gimana? Gitu, apalagi yang kayak orang ketiganya gitu, itu cewek gitu Kak, yang korban gitu Kak, yang merasa bahwa, "Ih kok, sebenarnya cowok ini udah punya pacar gitu, tapi kenapa dia malah menyatakan bahwa sebenarnya aku juga suka sama yang cewek ini, orang ketiga ini, tapi kayak nggak ada pembuktian gitu." Itu menurut Kakak gimana gitu Kak? Lalu juga namanya hati kan Kak. Ya emang kalau misalkan dibilang hati ya, ya gimana kita nggak bisa kontrol kan Kak, di mana hati kita bakal jatuh. Karena ya istilahnya kalau bisa mengontrol perasaan juga, aku bakal milihnya buat nggak jatuh ke kamu yang suka nyakitin aku. Jadi ya kalau menurut aku sih, em, kalau misalkan nggak ada pembuktian ya gimana dia mau kasih pembuktian? Orang statusnya aja sama orang lain, emang mau pembuktian apa? Ya sejauh mata memandang dan hati merasakan, ya pembuktiannya cuma sampai di mulutnya aja. Cuma sampai di ucapan dan janji-janji manisnya aja. Tapi ya buat kelanjutan hubungan ya pasti nggak ada. Karena emang dia seriusnya sama orang lain. Mungkin yang jadi second-second option kamu tuh cuma mainannya doang. Soalnya main karakternya lagi nggak bisa dihubungin atau lagi jauh. Jadi kamu nih yang jadi sela-sela penyela-penyela gitu loh. Peneman-peneman sepinya dia. Oke, bener banget nih Kak. Karena ya ada nih, teman aku juga pernah bilang kan, eh kalau dalam suatu hubungan itu kayak mobil gitu Kak. Lalu, pacar itu kayak ban gitu Kak. Pasti ada cadangannya gitu Kak, yang kalau banyak kempes atau bocor karena apa, atau rusak di tengah jalan, ya pasti ada ban cadangan gitu. Dan ban cadangan itu yang sering dipakai gitu Kak. Jadi ya hati-hati gitu kalau kayak gitu. Oke, Bahaya banget sih. eee, bener sih Kak yang Kakak bilang. Tapi gini Kak, kan namanya juga cowok kan Kak, mereka sering bilang, "Aku bakal pilih kamu daripada dia," gitu Kak. Lalu juga, "Aku bakal ninggalin dia karena kamu." Itu menurut Kakak gimana? Padahal, eee, ceweknya udah sadar nih, Kak, kayak sebenarnya dia kayak, ini cuma janji manis gitu, tapi namanya juga kan perasaan gitu. Itu tetap harus ada pengontrolan diri atau gimana, Kak? Oke, sebenarnya aku kurang setuju sih kalau misalkan topik ini kita dedikasikan sepenuhnya ke perempuan. Karena kadang-kadang laki-laki juga bisa jadi second optionnya cewek kan. Kayak keduanya bisa tersakiti, punya peluang yang sama untuk disakiti. Dan keduanya juga punya peluang yang sama untuk mengumbar janji-janji. Jadi ya buat siapapun di luar sana yang merasakan jadi second option, ya lebih baik ke sadar diri sih Kak. Karena emang sadar diri itu susah, jadi kalau aku pribadi ya Kak, kalau aku udah mulai suka sama orang, aku bakal cerita ke bestie-bestie aku. Kenapa itu penting? Walaupun belum punya kejelasan, tapi ya dalam tahap itu cuma bestie-bestie aku aja yang waras. Aku mah lagi gila-gilanya jatuh cinta. Jadi kadang-kadang nggak bisa berpikir jernih, ini beneran cinta apa lagi goblok-gobloknya. Jadi ya kadang-kadang masukan dari bestie, kata orang mah restu bestie itu nomor satu, setara restu orang tua. Ya karena mereka tuh bisa lihat gitu loh, apakah orang lain itu tulus sama kita apa enggak. Jadi penting sih buat jadi bahan pertimbangan, Kak. Terus buat siapapun di luar sana yang jadikan orang lain second option, ya kalian tuh harus punya pilihan sih menurut aku, karena kalian gak boleh egois dengan memilih keduanya. Mungkin kalau kata lagu antara nyaman dan cinta, tapi kan akan tetap ada yang lebih besar nih. Masa iya kita nggak bisa memilih mana yang kita rasa nyaman doang, mana yang cinta? Karena menurut aku kalau misalkan kalian cinta ya berarti kalian nyaman sama dia. Tapi kalau cuma nyaman ya belum bukan berarti kalian bakal cinta juga kan sama dia. Jadi better pilih salah satu daripada sakiti keduanya sih kalau aku. Ya kalau misalkan menurut aku ibarat tarik tambang sih Kak. Nyatanya mundur itu belum tentu kalah. Karena yang mundur malah yang menang. Jadi kalau misalkan kita udah merasa diri kita sebagai second option ya gak ada salahnya kalau kita mundur aja. Karena ya kita juga harus tahu sih harganya kita, value-nya kita, nilainya kita ada di mana. Jangan maulah jadi second option. Oke, iya Kak.
Ada nih pertanyaan baru juga ada untuk kakak. Kakak ada nggak sih satu kata atau kalimat buat cowok yang sebenarnya ini dalam posisi kakak menjadi orang ketiga gitu, yang dimainin cowoknya gitu. Menurut kakak ada satu kata nggak atau kalimat buat cowok itu? Aku nih kalau disuruh kasih kata-kata bawaannya pengen ini loh, pengen mengungkapkan seluruh isi hati ya Kak. Kalau menurut aku sih, buat kalian baik cowok maupun cewek yang jadikan orang lain pilihan kedua, mending berhenti sih, karena ya karma is real nggak sih kalau misalkan sekarang kalian mungkin nggak dapet gitu em, balasannya, tapi percaya deh suatu saat hukum tabur tuai itu pasti ada. Kalian bakal ngerasain sih sakitnya. Jadi mending dari sekarang tuh hentiin sih pikiran-pikiran bahwa oh aku cantik, aku ganteng, jadi aku bisa dapetin semua yang aku mau. Enggak. Karena ya kesenangan kalian itu nyakitin orang lain dan itu egois banget. Lalu buat kalian-kalian yang hatinya sering dijadikan dermaga-dermaga persinggahan, sebaiknya saat memulai hubungan dan merasa dekat sama seseorang, kalian tuh harus nanyain, kamu itu maunya apa? Aku jangan digantungin dong kayak jemuran, nanti keburu kering loh akunya. Jadi lebih baik ditanyain, kamu ini maunya eh, cuma bertamu atau menetap, biar aku tahu gitu loh, mau kasihnya itu kopi apa hati. Karena kalau kamu cuma sesaat di situ ya jangan berdiri di depan pintu dong. Otomatis orang setelah kamu yang mau masuk ke hati aku jadi susah loh maksudnya. Jadi buat kalian semua ya jangan jangan egois dong. Masa udah punya pasangan masih tetap hubungin-hubungin pilihan keduanya, kan kasihan. Pilihan keduanya seperti punya harapan, tapi pusat kalian juga tetap kalian pertahankan. Mau kalian apa sih? Oh my God. Sakit loh Kak jadi pilihan kedua. Adalah kak, kayak apa yo? Kalau buat kalau dari aku ya kak, satu tips aja sih atau hmm, satu saran aja nih buat teman-teman yang mendengarkan bahwa sampai dimanapun contohnya kalau kita melihat cowok atau cewek itu menarik ya kita harus tahu gitu prioritas kita siapa gitu ya. Kalau memang mau prioritasnya cewek kita atau pasangan kita cowok kita ya itu prioritaskan mereka gitu. Tapi kalau memang ya buat cewek atau cowok yang mau jadikan cadangan ya pasti akan hasilnya main-main gitu kak, dan lama kelamaan pasti akan ketahuan gitu kak. Oke. Bener sih Kak. Sampah sejauh manapun disembunyiin tetap baunya bakal kecium kan ya. Dan itu pasti bakal malu banget sih kalau sampai ketahuan gitu kan. Wah, Apalagi udah ketahuan nih Kak. wah ini kayaknya kakak udah mulai bingung. Ya ini mulai ini kayaknya cerita kakak atau gimana? Nggak tahu juga. Enggak, ini jatuhnya ke keresahan hati ya. Enggak deh. Oke oke oke. eh, dari aku udah nggak ada pertanyaan lagi sih kak. Mungkin dari kakak ada lagi yang mau dibilang unek-unek gitu. Kalau dari aku cuma mau kasih salam sayang aku buat semua hati yang pernah patah, buat semua hati yang pernah dijadikan persinggahan, dan buat semua pribadi yang pernah terluka karena dijadikan pilihan kedua. Kita semua berharga dan kita perlu tahu nilai kita. Kita pasti bisa dapat seseorang yang bisa treat kita lebih baik dan nggak ada salahnya untuk melepaskan, karena siapa tahu di hati yang lain kita bakal dijadikan tuan rumahnya, bukan cuma dijadikan tamu untuk hadir sesaat lalu pergi, karena hati kita itu bukan dermaga persinggahan teman-teman. Jadi coba cari kapal buat menetap di hati kalian, dan buat siapapun di luar sana yang jadikan orang second option ya, if you have to choose between me or her or him, ya mending pilih dia aja, karena aku dilahirkan bukan buat jadi second option, aku dilahirkan buat jadi prioritas seseorang. Jadi kita harus punya goal sih Kak, menurut aku. Kalau misalkan orangnya udah menjadikan kita pilihan kedua ya oke, okay, aku mundur, aku bakal cari orang lain yang bisa jadikan aku prioritas, dan itu penting sih menurut aku. Oke, bener banget sih kak. Itu kayaknya udah melengkapi yang aku juga mau bilang gitu. Bahwa ya kalau orang kamu bilang gini, satu kata aja buat cowok atau cewek yang mungkin masih mainin perasaan amato gitu. Itu yang
menurut aku ya kalau di bahasa Indonesia ya lama jalan gitu sama toh gitu kan. Bener sih Kak, kalau kata lagu Ambon juga intinya kalau pergi berarti bukan yang terbaik, meninggalkan yang benar-benar demi orangnya hanya main-main. Bener gak sih Kak? Bener banget Kak. Jadi ya hati itu memang nggak bisa diatur, tapi kedekatan, relasi itu bisa diatur Kak. Bener banget. Oke, mungkin segitu aja dari catatan kecil kali ini. Sampai di sini dan dadah, sampai bertemu lagi. Thank you.